Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara hari ini, dimohon kepada para peserta untuk mengosongkan ruangan lomba. Di ruangan lomba hanya diperbolehkan peserta dan pembina. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan pada saat perlombaan. Sekali lagi dimohon kepada para peserta untuk mengosongkan ruangan lomba. Di ruangan lomba hanya diperbolehkan adanya peserta dan pembina saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan pada saat perdebatan berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan peserta tim kompetisi debat, selamat datang pada babak penyisihan antar Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah tahun 2020. Mosi pada babak ini yaitu hukum mati bagi terpidana korupsi di era pandemi. Adapun komposisi juri yang terdiri dari Bapak Dr. King Faisal SSH LLM, Ibu Dr. Nani Prasetyoningsi SH MH. Pada babak penyisihan ini akan mempertemukan delegasi tim dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum memulai perdebatan ini, terlebih dahulu kita tentukan posisi dari masing-masing tim. Untuk teknisnya sudah dijelaskan pada saat technical meeting. Sebelah kiri saya tim, sebelah kanan saya posisi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mendapatkan posisi pro. Untuk Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, mendapatkan posisi kontra. Untuk masing-masing peserta menggunakan background virtual yang sudah disediakan. Silakan. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peserta tim selama berlangsungnya perdebatan ini. Aturan waktu dalam babak ini mengikuti aturan 3552, di mana pembicara pertama dari tim pro dan tim kontra masing-masing mendapatkan waktu 3 menit, pembicara kedua dari tim pro dan tim kontra mendapatkan masing-masing waktu selama 5 menit, pembicara ketiga dari tim pro dan tim kontra mendapatkan waktu masing-masing selama 5 menit, dan yang terakhir pembicara penutup dari tim pro dan tim kontra selama 2 menit. Untuk interupsi dapat dilakukan pada saat pembicara kedua dan ketiga dari tim lawan menyampaikan argumentasinya. Interupsi dimulai setelah 1 menit pertama dan diakhiri pada menit keempat atau sebelum 1 menit terakhir. Waktu untuk melakukan interupsi yaitu 20 detik dan maksimal 2 kali untuk masing-masing pembicara kedua dan ketiga. Pada saat sesi pembicara kedua dan ketiga, peserta akan diberikan kesempatan untuk melakukan bidasan atau interupsi. Metode atau teknis bidasan atau interupsinya yaitu peserta harus mengatakan interupsi sambil mengangkat tangan dan baru akan diperbolehkan bicara setelah moderator mempersilahkan peserta. Baik, kepada masing-masing tim diberikan waktu 10 menit untuk melakukan case building terlebih dahulu sebelum perdebatan dimulai. Case building dimulai dari sekarang.
Pada pembicara pertama dari tim Pro, dengan waktu 3 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Ignorantia accusatur non juris sed facti. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak demikian halnya dengan ketidaktahuan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berdiri pada posisi yang setuju terkait mosi perdebatan kali ini, yakni mengenai hukuman mati bagi terpidana korupsi di masa pandemi COVID-19. Sidang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, perlu kita ketahui terlebih dahulu adanya pemahaman terkait mosi perdebatan kali ini, yakni kami pertegas sekali lagi bahwasanya kami setuju terkait mosi perdebatan kali ini, yakni mengenai hukuman mati bagi terpidana korupsi di masa pandemi COVID-19. Mengutip data dari artikel reportasi Indonesia.com bahwa pemerintah mengeluarkan dana untuk penanganan COVID-19 ini, yakni sebesar 905,1 triliun. Tentu, dana tersebut bukanlah dana yang kecil. Kebijakan atas pengeluaran dana tersebut didasarkan pada terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang saat ini telah menjadi undang-undang, yakni mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Diterangkan bahwa pejabat pemerintah yang diberi amanat untuk mengelola dana COVID-19 ini dilarang untuk menyalahgunakan dana tersebut, bahkan kewenangannya. Apabila pemerintah diketahui menyalahgunakannya, maka pemerintah tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut Dewan Juri yang terhormat didukung pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana korupsi yang dilakukan di dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Didukung status wabah COVID-19 di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana non-alam sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, menurut hemat kami, penggunaan dana alokasi wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pelakunya tentu dapat ancaman dengan pidana mati. Maka dari itu, kami tegaskan, kami setuju terkait mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro. Dilanjutkan kepada pembicara pertama dari tim kontra dengan waktu 3 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Jacob Elvin CHTP menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan dapat dilakukan sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, tim Pro sebagai kawan berpikir kami, dan hadirin sekalian. Perkenalkanlah kami dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya Syafira Amalia Risti sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya ada Catur Age Pampas sebagai pembicara kedua. Dan di samping kiri saya ada Verina Widiawati Ayu Silvi sebagai pembicara ketiga. Adapun dalam mosi perdebatan kali ini, kami berkedudukan sebagai tim yang kontra dan sekaligus menyatakan bahwa standing kami adalah sangat menentang adanya hukuman mati bagi terpidana korupsi di era pandemi. Dewan Juri yang kami hormati, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang seharusnya menjiwai setiap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia, yang mana salah satu nilai Pancasila, tepatnya sila kedua, menyebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menyebutkan dan mengandung penegakan dan penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin adanya hak untuk hidup dan tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.
Selanjutnya, adanya pelaksanaan dan penjatuhan hukuman mati di situasi normal saja telah memberikan banyak pertentangan, apalagi di era pandemi seperti saat ini, yang mana kondisi negara dalam keadaan krisis demi menyelamatkan kesehatan manusia. Karena pelaksanaan hukuman mati dapat dinyatakan atau dapat dibilang tidaklah murah. Dewan juri yang kami hormati, selain itu pun jika kita melihat dari sisi kejahatan yang dilakukan, korupsi tergolong sebagai kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara, sehingga hukuman mati hanya menghilangkan pelaku tetapi tidak menghilangkan kejahatan tersebut. Sehingga penanganan yang tepat sejatinya untuk tindak pidana ini adalah dengan mengambil kembali uang yang dikorupsi dan dilakukannya pemiskinan bagi pelaku. Untuk itu Dewan Juri yang kami hormati, di sini kami sekali lagi menyatakan dengan tegas dari dasar-dasar argumentasi yang telah kami sampaikan di atas, bahwa di sini kami yang berkedudukan sebagai tim yang kontra terhadap hukuman mati di era pandemi ini, tidak setuju dengan adanya hukuman mati di era pandemi. Adapun kami juga akan memberikan solusi yang konkret dan juga efektif di saat ini. Demikian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Kepada pembicara kedua dari tim pro dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Dewan juri yang saya hormati beserta rekan tim kontra yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan argumentasi mengenai mosi perdebatan hari ini, di mana kami berada pada tim pro yang artinya setuju apabila hukuman mati diterapkan bagi terpidana korupsi di era pandemi. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama, bahwasanya dalam penanganan COVID mengeluarkan jumlah anggaran sebanyak 900,1 triliun, di mana terbagi untuk melibatkan bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi sebanyak 540 daerah. Tetapi tidak semua daerah mengalami virus COVID-19 ini. Hanya 331 daerah saja yang mengalami penyebaran COVID, dan seperti yang kita ketahui sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pilkada. Dengan seperti itulah maka rawan dari penyelewengan dari korupsi. Dewan juri yang saya hormati beserta rekan tim kontra yang saya banggakan, apabila kita melihat pengalaman yang sebelumnya di mana terdapat kasus korupsi pada Donggala yaitu 5,3 miliar, kemudian ada juga kasus penyelewengan anggaran oleh DPRD Mataram sebanyak 4,2 miliar dan tidak diterapkannya hukuman mati, maka menyebabkan pidana baru yang seperti itu. Dewan juri yang saya hormati beserta rekan tim kontra yang saya banggakan, dengan munculnya Perpu nomor 1 tahun 2020 di mana terdapat hak imunitas bagi para penyeleweng anggaran COVID, di mana mereka tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Bahkan setiap aturan yang berkaitan dengan Perpu ini bukanlah objek sengketa tata usaha negara, dan ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor, di mana yang merupakan suatu lex spesialis tentang korupsi, melanggar pada pasal putusan MK nomor 25/PUU/8 tahun 2016 bahwa setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 2 ayat 2. Interupsi Dewan Juri. Terima kasih moderator. Telah disampaikan oleh tim pro bahwa dalam hal ini COVID memerlukan biaya yang banyak dan Indonesia saja masih kurang-kurang dananya dalam menerapkan COVID, sedangkan kita ketahui bersama hukuman mati memerlukan dana yang besar. Berdasarkan dirjen penerangan saja itu 200 juta itu merupakan suatu hal yang minimal. Dari mana uang itu akan diambil? Terima kasih. Dibandingkan dengan seperti yang kita tahu dalam penanganan saja kita 905. Kalau ada yang mengkorupsi maka justru akan mengkebiri duit dari anggaran ini. Tentunya ini tidak relevan dengan apa yang dikatakan oleh tim kontra. Bahkan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor juga telah ditegaskan dalam hal tindak pidana korupsi, keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat pidana bagi pelaku tipikor. Interupsi Dewan Juri.
Maka dalam hal ini argumentasi yang disampaikan oleh tim pro justru membenarkan argumentasi kami di mana penanganan COVID merupakan suatu hal yang membutuhkan biaya besar dan Indonesia kekurangan dalam biaya tersebut. Kenapa harus dihukum mati yang berimplikasi dengan biaya yang besar? Kenapa tidak dimiskinkan saja? Kenapa tidak aset-asetnya ditarik saja? Kenapa tidak apa yang dikorupsi itu dikembalikan ke negara? Terima kasih. Tindakan korupsi itu merugikan pertumbuhan ekonomi kita, menurunnya investasi, dan meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu kami tetap tidak setuju apabila hukuman mati bagi terpidana korupsi. Kami setuju dengan adanya hukuman mati bagi terpidana korupsi. Dengan tadi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi penyalahan anggaran negara. Kemudian bahkan menurut Kepres nomor 12 tahun 2012, COVID juga sudah masuk ke dalam bencana alam nasional dan keadaan bahaya ini telah terrealisasikan dan menjadi pemberat bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati beserta rekan tim kontra yang saya banggakan, bahwasanya apabila tidak diterapkan yang hukuman mati, maka kasus tindak korupsi di Indonesia akan terus menjamur, akan semakin meningkat. Oleh karena itu kami tetap setuju apabila hukuman mati bagi terpidana korupsi di era pandemi tetap dilaksanakan. Dan kemudian apabila kita melihat tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukan agar tidak dilakukannya tindak pidana, kemudian memberikan efek jerah dengan melihat beberapa kasus korupsi yang pernah kita alami seperti Donggala dan Mataram, betapa kita bisa melihatnya tidak ada efek jerah karena tidak menerapkan hukuman mati bagi para terpidana korupsinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Kepada pembicara kedua dari tim kontra, dengan waktu 5 menit, dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang kami hormati, rekan tim pro selaku teman berpikir kami serta hadirin pemerhati konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki ke ranah argumentasi, izinkan saya untuk membidas argumentasi-argumentasi yang menurut kami kurang tepat dalam dijadikan alasan pembenaran hukuman mati terhadap koruptor di era COVID-19. Di mana di dalam hal ini, tim pro dalam hal ini menyampaikan bahwasanya isi dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Tapi apakah hal tersebut tepat diterapkan di era pandemi yang dimana Indonesia justru membutuhkan dana yang cukup besar? Kenapa harus dalam hal ini Indonesia membiayai lagi hukuman mati itu? Yang selanjutnya Dewan Juri kami hormati akan menjadi berbahaya apabila hukuman mati di sini oleh tim pro tidak diberikan kategori-kategori maupun ukuran-ukuran yang bisa dikategorikan sebagai hukuman mati, di mana di dalam hal ini menjadi bermasalahan apabila besaran-besaran korupsi, semua besaran-besaran korupsi, baik itu korupsi skala kecil maupun korupsi skala besar akan dijatuhi hukuman mati. Misalkan saja Dewan Juri kami hormati kasus yang terjadi di DPR Kota Malang, di mana kasus korupsinya yaitu nilainya di bawah 100 juta, tetapi hukuman matinya sendiri biayanya adalah 200 juta. Selain itu Dewan Juri yang kami hormati, besarnya dana COVID yang disebutkan justru mendukung dalam hal ini bahwasanya diterapkannya hukuman mati, mengingat hukuman mati berbiaya mahal. Seperti itu Dewan Juri yang kami hormati. Selanjutnya dalam hal ini kita akan menyampaikan argumentasi kami. Silakan. Rupanya tim kontra tidak memahami adanya pemahaman terkait pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Di sini menyebutkan adanya tindak keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini termasuk dengan adanya COVID-19, di mana COVID-19 ini sudah termasuk dalam keadaan bahaya yang telah ditetapkan di Perpres nomor 12 tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Terima kasih tim pro atas pertanyaannya, di mana dalam hal ini tim pro tidak mendengarkan apa yang menjadi argumentasi kami, di mana yang kami sampaikan adalah ukuran-ukuran yaitu besaran dari yang dikorupsi. Apabila di sini menjadi berbahaya apabila besarannya kecil tetapi diterapkan hukuman mati. Seperti itu Dewan Juri yang kami hormati. Selanjutnya adalah argumentasi kami, penerapan hukuman mati merupakan hal yang digolongkan sebagai suatu hak hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Deklarasi HAM yang berbunyi setiap orang berhak atas kehidupan. Selain itu Dewan Juri yang kami hormati, protokol opsional kedua atas perjanjian internasional mengenai hak sipil dan politik tahun 1989 tentang penghapusan hukuman mati merupakan suatu hal yang mesti diperhatikan, mengingat penghapusan hukuman mati sudah menjadi gerakan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Apakah para koruptor itu justru memanusiakan yang lainnya, padahal
Koruptor itu malah justru memakan hak orang lain, di mana justru memberikan kemiskinan bagi Indonesia dan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Justru karena koruptor itu merugikan Indonesia, bukan masalah antara memanusiakan yang lainnya. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, kami tidak mendukung hukuman mati, tapi kami mendukung aset-aset yang menjadi hasil dari korupsi tersebut ditarik dan diuangkan untuk menjadi biaya COVID. Maka dari itu, setelah itu Dewan Juri yang kami hormati, bahwa di dalam hal ini hukuman mati justru akan memutus rantai petunjuk yang berguna dalam kasus penyelidikan ataupun kasus penyidikan, di mana mengingat korupsi adalah kejahatan yang terorganisir yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dalam hal ini bisa beberapa orang maupun kelompok atau golongan. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, hukuman mati membutuhkan biaya yang mahal seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa berdasarkan Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan, untuk sekali saja hukuman mati memerlukan biaya yang sedikitnya merupakan 200 juta. Maka dalam hal itu 200 juta itu alangkah lebih baiknya untuk digunakan untuk penanganan percepatan pencegahan COVID-19. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, masih terdapat pelanggaran fair trial kasus hukuman mati berdasarkan penelitian dari ICJR bahwa masih belum terpenuhinya penasihat hukum oleh tersangka hukuman mati serta dikuranginya hak-hak yang ada di dalamnya. Jadi dalam tataran proses saja ini sudah bermasalah, Dewan Juri yang kami hormati. Selain itu, dalam Dewan Juri yang kami hormati, hukuman mati juga jauh dari tujuan pemidadaan di era modern, di mana fokus yang seharusnya dilakukan adalah untuk mengembalikan uang yang dikorupsi melalui upaya pemiskinan dan lain-lain, dan bukannya malah dihukum mati. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, dalam beberapa negara juga telah menghapus hukuman mati karena dirasa tidak tepat dan tidak efektif, di mana datanya akan disampaikan oleh pembicara ketiga dan tidak menimbulkan efek jerah. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi Indonesia, di mana penerapan hukuman mati juga mempersulit kerjasama antar negara dalam penyelidikan kasus. Contohnya, pada saat itu Inggris tidak mau membantu pengungkapan dugaan kasus korupsi di Grup Garuda apabila masih menerapkan hukuman mati. Maka dari itu, berdasarkan argumentasi yang kami sampaikan, kami menolak dengan tegas hukuman mati di era korupsi di era pandemi. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra. Kepada pembicara ketiga dari tim pro, dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim kontra. Di sini tim kontra mendalilkan bahwasanya tidak memanusiakan apabila mengikuti hukuman mati dari terpidana korupsi ini sendiri. Akan tetapi seperti dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara pertama, bahwasanya koruptor sendiri tidak memanusiakan daripada manusia lain karena mengakibatkan yang pertama adalah kemiskinan di Indonesia sendiri dan merugikan keuangan negara. Dan juga kami ditegaskan pada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang saat ini telah menjadi undang-undang, bahwasanya pajak keuangan negara, pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara. Hal ini merupakan yang menyebabkan imunitas, di mana penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi di sini harus ditegakkan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim kontra. Pada kenyataannya, dana yang dikeluarkan yaitu 905,1 triliun di sini adalah dana yang sangat besar, di mana Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk pembicara ketiganya tidak terlihat di kamera. Terima kasih. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwasanya tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan hukuman mati. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi di daerah pandemi ini. Telah ditegaskan pula bahwasanya pada Kepres nomor 11 tahun 2020 mengenai bencana nasional, bahwasanya Indonesia telah masuk ke dalam COVID-19 ini ke dalam bencana nasional, di mana anggaran sebesar 905,1 triliun yang disalahgunakan di sini akan merugikan daripada negara itu sendiri, di mana keadaan tertentu di sini telah ditentukan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu dalam keadaan bahaya maupun dalam keadaan bencana nasional. Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim kontra, ditegaskan lagi di sini bahwa tidak ada Universitas Ahmad Dahlan. Maka dari itu dalam hal ini saya ingin menanyakan apakah layak seseorang yang melakukan korupsi dengan jumlah yang minimal misalkan 880 juta, 100 juta akan dihukum mati yang biayanya itu 200 juta. Terima kasih. Di sini kami mengunggulkan daripada salus populis suprema lex esto, yaitu keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, di mana di sini apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi di era pandemi ini, yang padahal dinyatakan pandemi ini merupakan bencana nasional, maka ini akan merugikan daripada negara sendiri. Apabila kita tidak menetapkan hukuman mati di Indonesia ini, kita tidak akan menimbulkan daripada efek jerah tersebut. Apabila hukuman mati saja tidak ditegakkan dan
apabila hukuman mati ditegakkan tapi tidak menimbulkan efek jerah, bagaimana dengan penurunan pidana yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini sendiri? Bahkan kita sekali lagi menjelaskan bahwasanya koruptor sendiri tidak memanusiakan daripada manusia lain, hanya pada dirinya sendiri. Terima kasih moderator. Tadi dari tim Pro mengatakan bahwasanya hukuman mati ini akan memberikan efek jerah. Lalu apakah ada data terkait dengan efek jerah yang diberikan kepada hukuman mati tersebut? Terima kasih. Dengan adanya tindak pidana korupsi ini, apabila dengan pidana mati saja tidak menimbulkan efek jerah, otomatis dengan pemidanaan yang lain pun tidak menimbulkan efek jerah kepada tindak pidana korupsi ini sendiri. Dapat ditegaskan pula bahwasannya hukuman mati ini dapat dilakukan. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan tindakan mati bagi terpidana korupsi sendiri. Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim kontra, dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu ini bahwasannya tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati dengan melakukan penyalahgunaan dana pada dana keadaan bahaya dan keadaan alam nasional. Sedangkan seluruh Indonesia tahu bahwasannya COVID-19 ini masuk ke dalam bencana alam nasional. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bahwasanya kita tidak bisa menerapkan hukuman mati ini, tapi kita seharusnya mendukung adanya hukuman mati terpidana korupsi. Dengan didalilkan pula pada Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, di mana ketika tidak ada efek jerah bagi pelaku tindak pidana korupsi di sini, maka ini akan meresahkan daripada masyarakat. Apabila hukuman mati ini ditegakkan di pada Indonesia, kita juga tidak bisa menyamakan antara negara kita dengan negara yang lain, di mana kita adalah masyarakat majemuk. Apabila kita mendalilkan bahwasanya hukuman mati ini dapat dijatuhkan di Indonesia, maka ini akan menimbulkan efek jerah yang membuat masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ini sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan rekan kami tim kontra yang kami banggakan, apabila koruptor sendiri tidak memanusiakan manusia lain, bagaimana caranya agar tindak pidana korupsi itu tidak di sini apabila tindak pidana korupsi tidak dijatuhi hukuman mati, maka ini tidak akan menimbulkan efek jerah. Berdasarkan payung hukum juga bahwasannya kami tegaskan kembali hukuman mati dapat ditegakkan sesuai pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro. Kepada pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu 5 menit dengan 2 kali interupsi dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim Pro, sebelum memasuki ranah argumentasi saya akan membidas terlebih dahulu kepada tim kontra bahwasanya apa yang disampaikan oleh tim Pro tidak memberikan data-data yang konkret untuk mendukung argumentasi tersebut. Kemudian, apakah ada jaminan apabila hukuman mati tersebut diterapkan kepada terpidana korupsi, lantas korupsi di Indonesia akan hilang? Mengingat selama ini hukuman mati sudah diterapkan pada terpidana kasus narkoba, akan tetapi hingga kini kasus narkoba masih tinggi di Indonesia. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan melanjutkan argumentasi kami. Hukuman mati bukanlah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nyatanya, Cina merupakan negara yang menerapkan hukuman mati bagi terpidana korupsi. Akan tetapi, kasus korupsi di Cina hingga kini masih sangat tinggi. Merujuk indeks persepsi korupsi, pada tahun 2018, Indonesia ada di peringkat 89 dengan skor 38, sedangkan Cina ada di urutan 87 dengan skor 39. Berkaca dari data tersebut, hukuman mati terbukti tidak mempengaruhi IPK sebuah negara. Posisi Cina tetap berada di bawah Indonesia dalam pemberatan korupsi, meski negara tirai bambu tersebut telah menerapkan hukuman mati bagi terpidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, ternyata selama ini negara-negara yang terbukti telah menurunkan angka korupsi seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, Selandia Baru, serta Singapura tidaklah menerapkan hukuman mati bagi terpidana korupsi. Bahkan negara tersebut tidak lagi membahas mengenai hukuman mati sama sekali. Mereka lebih memilih untuk mengoptimalkan aspek pencegahan berkelanjutan mulai dari hal paling sederhana seperti membiasakan menolak suap. Dewan Juri yang terhormat, hukuman mati ini pun tidaklah sejalan dengan Amnesty Internasional Indonesia yang menolak penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dan dalam kasus apapun serta dengan metode apapun. Silakan. Bahwasanya saya di sini ingin menyatakan bahwasanya apa landasan konstitusi bahwasanya tidak dapat dilakukan hukuman mati di Indonesia, sedangkan di sini dalam keadaan tertentu, di mana dalam masa kali ini adalah hukuman mati tindakan pidana korupsi di masa pandemi, dan masa pandemi ini merupakan masa tertentu di mana kita merupakan bencana non alam. Karena itu kami merasa bahwa kami dapat melakukan hukuman mati tindakan korupsi karena
Baik, bahwa landasan konstitusi kita terdapat dalam pasal 28I bahwasanya seluruh orang memiliki hak untuk hidup. Baik, saya akan melanjutkan argumentasi kami. Hukuman mati ini pun tidaklah sejalan dengan Amnesty Internasional Indonesia yang menolak hukuman mati tanpa terkecuali dan dalam kasus apapun serta dalam metode apapun. Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan jelas melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Koalisi Penentang Hukuman Mati Sedunia, banyak negara di dunia yang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menghentikan laju penjatuhan hukuman mati pada masa pandemi seperti ini. Misalnya Kamerun, Zimbabwe, Kenya, dan Maroko. Sudah seharusnya Indonesia mengikuti instruksi diambil negara-negara tersebut. Negara tersebut telah membuktikan bahwa hukuman mati bukanlah solusi yang tepat. Silakan. Sepertinya tim kontra tidak memahami dari mosi perdebatan kali ini, yaitu hukuman mati terpidana korupsi di masa pandemi. Sepertinya tim kontra hanya mengandalkan tindakan pidana korupsi di masa-masa yang biasa saja. Padahal pada masa kali ini adalah masa pandemi COVID-19, di mana telah jatuh pada Kepres nomor 12 tahun 2020, di mana ini merupakan bencana alam nasional yang masuk ke dalam keadaan tertentu dan dapat dijatuhi hukuman mati. Terima kasih. Baik, sudah kami tekankan sebelumnya bahwasannya hukuman mati ini memerlukan anggaran yang sangat besar. Di era pandemi seperti ini, Indonesia memerlukan anggaran besar untuk menangani percepatan pencegahan pidana mati, untuk menangani percepatan COVID-19 tersebut. Baik, saya akan melanjutkan argumentasi saya. Dalam kondisi pandemi ini, negara sudah selayaknya mengerahkan energinya untuk fokus menangani masalah COVID-19 yang saat ini menjadi ancaman kesehatan masyarakat secara global. Alih-alih memupuk sentimen publik dengan wacana eksekusi terpidana mati yang dalam menjalani proses peradilan sangat rentan menjadi korban dari sistem yang gagal menghadirkan peradilan yang adil. Oleh karena itu, kami memberikan solusi yang lebih solutif dan implementatif dalam menindak terpidana korupsi di era pandemi seperti ini, yaitu dengan cara mengambil harta sebanyak-banyaknya atau dengan kata lain dimiskinkan. Selain itu, hukuman juga bisa dilakukan dengan pendekatan aset recovery, di mana semua akses terpidana korupsi harus ditutup, tidak boleh punya perusahaan, kartu kredit, tidak boleh jadi pimpinan perusahaan, dicabut hak pilihnya. Ini akan lebih menjerahkan ketimbang hukuman mati itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan bahwasannya kami menolak dengan teguh hukuman mati sebagai hukuman mati bagi terpidana korupsi di era pandemi seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Kepada pembicara penutup dari tim kontra dengan waktu 2 menit tanpa interupsi, dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan meremehkan hukuman mati hanya recovery aset, tindakan jerah. Maka Dewan Juri yang terhormat, adanya pidana mati yang ditujukan pada terpidana korupsi, buktinya masih ada saja yang melakukan tindak pidana korupsi, apalagi jika negara ini tidak menekankan pada hukuman mati. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang memakan hak orang lain. Sudah secara jelas Dewan Juri yang terhormat, adanya terpidana korupsi ini sudah memakan hak orang lain dan tidak memanusiakan hak orang lain. Mengapa kita harus memikirkan memanusiakan, bahkan orang itu saja yang melakukan tindak pidana korupsi tidak memanusiakan warga lainnya. Hal ini juga didukung oleh pemerintah dengan adanya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, di mana hal tersebut sudah jelas adanya frasa mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan hukuman mati. COVID-19 di sini termasuk dalam keadaan tertentu. Maka rupanya tim kontra mendukung adanya tindakan korupsi di era COVID-19 ini. Mengapa? Karena tim kontra tidak mendukung adanya konstitusi yang terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan seorang yang melakukan korupsi dapat dikenakan hukuman mati dalam keadaan tertentu. Jadi, yang kami garis bawahi, keadaan tertentu di sini dapat dikenakan pidana mati, di mana keadaan tersebut merupakan COVID-19 yang masuk dalam keadaan tertentu ini. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kami pertegas sekali lagi, kami setuju terkait adanya mosi perdebatan kali ini, yakni pemberian hukuman mati kepada tindak pidana korupsi di era pandemi COVID-19 berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Terima kasih.
Terima kasih kepada pembicara penutup dari tim Pro. Kepada pembicara penutup dari tim Kontra dengan waktu 2 menit tanpa interupsi dimulai dari sekarang. Dewan juri yang kami hormati, sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa ketidaksetujuan kami terhadap mosi kali ini bukanlah karena kami tidak mendukung adanya pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi di sini kami memberikan solusi yang lebih konkret dan juga lebih efektif di situasi saat ini. Dewan juri yang kami hormati, pada dasarnya hukuman mati ini nyatanya telah dilarang. Hal ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana telah menjamin adanya hak untuk hidup. Sehingga hukuman mati pada sejatinya sudah tidak tepat. Apalagi jika kita menengok kondisi saat ini, di mana negara saat ini dalam keadaan krisis demi menangani COVID-19. Dewan juri yang kami hormati, adapun kami dalam menyampaikan argumentasi pun memiliki dasar-dasar yang tegas, di mana di sini kami memiliki 5 dasar argumentasi pendukung kami, di mana yang pertama yakni secara ketentuan Indonesia telah meratifikasi bahwa dan juga di dalam ketentuan Indonesia telah melarang adanya hukuman mati. Yang kedua, bahwa hukuman mati ini memutus rantai penyidikan lebih lanjut karena kita ketahui bersama bahwa korupsi ini merupakan tindak pidana yang terorganisir. Yang ketiga, hukuman mati ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang mana jika kita melihat kondisi kita saat ini, bahwa negara kita memerlukan uang yang lebih untuk menangani COVID-19. Yang keempat, bahwa hukuman mati jauh dari tujuan pemidanaan modern. Dan yang kelima, di beberapa negara pun di dunia ini telah menghapuskan adanya pidana hukuman mati. Dewan juri yang kami hormati. Pun dalam hal ini, Dewan juri yang kami hormati, yang paling utama adalah bahwa dengan adanya hukuman mati ini tidak menimbulkan adanya efek jera bagi pelaku sebagaimana yang sudah disebutkan oleh tim Pro, di mana seharusnya di sini kami memberikan solusi bahwa terpidana koruptor haruslah dimiskinkan, dan juga di sini kami melihat dari tim Kontra tidak memberikan solusi yang konkret dan juga memahami pasal 2 ayat 2 Tipikor. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara penutup dari tim Kontra. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan sesi pembicara penutup, maka berakhirlah perdebatan kita pada sesi ini. Saya Citra Yuningtia selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh dewan juri dan peserta kompetisi debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.